Itulah apa yang seperti tadi dikatakan oleh Bapak Perkebunan kita yang dari provinsi. Harga bunga itu sekarang sudah sangat menjanjikan. Jadi sangat sayang sekali kalau tidak kita kelola dengan benar tanah yang subur yang Tuhan berikan untuk kita, seperti yang Budiono menyanyikan, tanah subur tapi rakyatnya susah. Mungkin masih ada yang belum tepat. Jadi harapan saya, mungkin ada sekarang ini teman-teman yang sebagai petani merasa minder atau lemah atau dianggap agak kurang bergairah. Jangan teman-teman sekalian, karena petani adalah penopang utama negara kita ini sekarang. Mungkin sekarang ini dipercaya sebagian orang menganggap saya sebagai pengusaha. Namun kalau bagi saya ini bukan pengusaha, namun juga boleh dikatakan sebagai peneliti. Di mana ketika saya berkunjung ke luar negeri atau ke Malaysia, ke Kuching, banyak saya perhatikan anak-anak muda yang kerja, mungkin ada yang sebagai tukang pijat di bawah-bawah mall, anak-anak muda yang usianya sekitar 19 sampai 25 tahun. Banyak juga saya temukan di perkebunan saudara kita atau anak-anak bangsa Indonesia ini bekerja sebagai buruh kasar di negeri orang untuk mencari kehidupan. Namun kita lihat tanah kita ini luar biasa. Mengapa mereka harus mencari penghasilan di negara orang, sedangkan penunjang atau perkebunan di negara kita kalau dikelola dengan baik, tanah yang Tuhan berikan untuk mereka sendiri bisa memberikan penghasilan. Apa mungkin belum mereka menemukan caranya? Dan tadi pagi juga saya sempat ke kafe dan saya melakukan suatu penelitian di mana kami sedang minum. Ada seorang anak, saya tanya gaji kamu di kafe berapa? Sebagai penantar minuman, dia baru masuk, dia tidak berani mengatakan berapa. Saya tanya, masa kamu kerja nggak tahu gajimu berapa? Lalu datang yang udah kerja berapa bulan, katanya gajinya 2,5 juta. Kalau kita bagi 2,5 juta dalam 1 bulan cuma mendapatkan 80.000 lebih. Dan kalau saya pikir itu seharusnya mungkin agak minim. Dan pekerjaan itu mungkin kalau dalam satu kafe memerlukan tenaga kerja 8 orang, mungkin yang daftar lebih banyak, jadi bersaing. Sekarang ini yang saya ingin paparkan untuk teman-teman sekalian, mungkin kita jangan berpikiran ingin menjadi pekerja. Coba kita berusaha menjadi pengusaha di lahan kita sendiri. Karena kita ini semua, mungkin adik-adik atau teman-teman yang tinggal di desa ini, 10 orang pasti 10 orang punya lahan. Semuanya memiliki lahan garapan. Kelolalah dengan tanaman-tanaman yang telah Tuhan berikan untuk kita, bisa menjadi sumber pendapatan bagi kita. Saya juga melakukan sebuah penelitian yang mungkin bagi saya sederhana, tapi bisa menjadi inspirasi untuk para petani. Di mana ada tetangga saya, mereka mempunyai kebun karet yang kurang lebih belasan ribu meter persegi. Yang kalau kita sekarang ibarat bahasa hektarnya mungkin 1 hektar lebih. Dalam satu pagi, pensiunan guru itu bisa mendapatkan, dia bikin 1 hektar lebih, dia bikin 2 kali sadap. Jadi sekali sadap bisa memperoleh hasil 25 kilo. Dan kalau kita jumlah, seandainya itu bisa digarap 1 hari, jadi Pak Guru itu bisa mendapatkan 50 kilo. Dan 50 kilo itu kita kalikan 15.000, gajinya itu udah 750.000. Kalah mungkin gaji DPR kalau kita hitung. Jadi mungkin ada satu kekeliruan yang kadang mungkin petani menganggap bahwa petani ini tidak bisa mengangkat kehidupan mereka. Ternyata kalau saya teliti, itu pikiran yang salah. Kita memang sangat benar sekali apa yang dikatakan Pak Kabit. Jadi kita harus menanam bibit unggul yang bisa menghasilkan hasil tore yang lebih besar, sehingga hasil hitungan pendapatannya lebih besar. Dan mungkin juga tadi saya perhatikan selama ini di masyarakat, di mana sering kecewa di saat semua komoditas hasil bumi turun, mereka mungkin ada yang
putus asa dengan harga begitu. Namun saya menemukan seandainya mungkin harga karet murah sekitar 7.000, tetapi kalau kita bisa mendapatkan bibit unggul, kita tanam bibit unggul yang satu hari kita bisa mendapatkan 40 kilo dalam 1 hektar lebih. Walaupun dia harga 5.000, kita bisa mendapatkan 200.000 daripada kita kerja dengan orang yang cuma mendapatkan 80.000. Sekarang saya tanya, besar mana 200.000 dari dengan 80.000? Kita kerja dengan orang sering diatur oleh topeng itu. Kalau kita tidak rajin malah dibentak-bentak atau gimana. Tetapi kalau kita menjadi petani di lahan kita sendiri, yang jadi topeng atau juragannya kita sendiri, bukan kita kerja dengan orang. Jadi kalau saya perhatikan Indonesia ini, memang harus kita kembangkan dari segi pertanian. Karena negara kita ini diberikan oleh Tuhan dalam keadaan yang sangat subur. Tanah Indonesia ini ditanam apa saja bisa hidup, tidak ada yang tidak bisa hidup. Jadi tanah yang sungguh luar biasa, namun dengan sumber daya manusianya mungkin kita katakan belum bisa mencapai ke sana. Jadi perlu mungkin dari pemerintah punya ahli-ahli yang benar-benar bisa menyentuh lapisan masyarakat bawah. Bukan hanya masyarakat atas yang dikejar, namun masyarakat bawah yang sangat perlu. Dan saya lihat juga mungkin tadi di TV ya, dikatakan perusahaan handphone Apple itu sudah datang di Indonesia. Mungkin bagi negara sudah bangga bisa mengunjung, mendapatkan investor yang besar yang bisa menerima ya. Kalau kita katakan 10.000 lah tenaga kerjanya. Tapi bagi saya pribadi saya tidak bangga, karena cuma 10.000 dari hampir 300 juta masyarakat Indonesia ini yang mendapatkan pekerjaan. Tetapi dengan program yang telah dilakukan oleh teman-teman kita dari Kapindo ini, dengan memberdayakan petani, bukan 10.000 masyarakat yang bisa kerja, bahkan jutaan masyarakat bisa kerja kalau dikembangkan dalam pertanian. Jadi mungkin itu harapan saya, teman-teman ini yang jadi petani, jangan pernah berpikiran bahwa petani itu tidak bisa sukses atau maju dari bisnis ekonomi. Saya sekarang ini bisa pakai mobil Fortune, mungkin bisa pakai mobil Land Cruiser dari hasil pertanian. Banyak saya kunjungi di Malaysia atau di Thailand, mereka para petani sudah memiliki mobil semua. Mereka berjualan sudah pakai mobil. Mungkin kita di Indonesia ini yang belum terpikir ke sana, karena kalau mendapatkan warisan kebun sawit dari orang tua atau kakeknya, itu yang digarap, tidak dibukakan lahan baru. Jadi mungkin anak-anak mahasiswa sebagai pion negara kita ini, kita bisa menggambarkan pola pikir kita. Kalau kita berkebun, kita buka kebun yang mungkin bibit-bibit unggul, bibit-bibit yang bisa menghasilkan, sehingga hasil kita menjadi lebih baik lagi. Dan dengan hasil-hasil baik pasti otomatis negara kita akan berkembang. Mungkin selama ini negara kita ini sering dipandang rendah oleh negara lain, karena kita hanya bisa mengirim tenaga kerja, hanya bisa mengirim masyarakat untuk bekerja di negeri orang. Dan boleh dikatakan kalau di Malaysia sering kita ke sana untuk cap paspor aja kita harus antri seperti orang minta makan. Kadang saya juga miris dengan keadaan negara kita ini. Kapan mungkin komponen-komponen pemerintah yang berkewenangan untuk kembali mengangkat harkat martabat masyarakat kita, bangsa kita, sehingga kita bisa menjadi mungkin minimal penggerak atau supply bahan-bahan hasil pertanian untuk negara-negara lain, sehingga negara kita ini semakin diperhatikan. Dan mungkin juga nanti bagi teman-teman yang di Kiok sana, karena di sana kan jangkauannya susah. Untuk mobilisasi 1 kilo harus 1.500 kan, cuma sekian kilometer. Oleh karena jalannya tidak ada yang bangun, memang hal terbaik adalah menanam hasil komoditi yang tidak mudah rusak. Kalau kalian menanam sawit, kita lihat ya contohnya sekarang di sana yang sudah nanam sawit berpuluh tahun, tapi hasilnya tidak bisa dijual keluar. Jadi paling jadi makanan babi atau jadi makanan tikus dengan tupai. Mungkin hal yang paling baik yaitu nanam karet, kopi, koko. Jadi kalau karet kita simpan sampai berapa
kita bekerja, tapi nanti ditumpuk karena barang itu tidak rusak, kita perlu, ya mungkin kita perlu untuk 1 juta belanja atau biaya sekolah anak, kita jual seluruhnya, jadi sisanya kita tampung, bisa naik kalau kita turunkan. Itu mungkin satu trik bagi kita tani karet. Jangan karena apa, mungkin setiap permasalahan hidup ini atau hal-hal murah kita menjadi patah semangat. Kita lihat menu itu, setiap hal ini tidak ada yang gagal. Kita lihat mungkin ada bunga cantik, tetapi melewati minggu, dia pasti akan layu dan berguguran. Begitu juga dengan kita, mungkin kita ini kan dari muda, nanti orang tua kita merawat kita. Di saat kita sudah berpenghasilan, kita bisa bekerja dan mengumpulkan uang, kita juga harus nabung. Karena setiap orang itu pasti memiliki masa tua, pasti sudah capek atau sudah sakit. Kalau mana saat kita sakit, kita membutuhkan biaya, dan kalau kita sudah memiliki tabungan, kita bisa ada biaya untuk berobat, atau ada mungkin apa yang kita sisakan untuk keperluan kita di hari tua. Itu mungkin semua harapan saya agar kita bisa hidup lebih baik lagi, hidup lebih saling mengerti, sehingga kemajuan negara kita ini semakin diperhitungkan oleh negara lain dan selalu tidak dipandang rendah oleh mungkin negara tetangga kita. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini boleh menjadi manfaat bagi kita semua dan semakin bisa memperbaiki ekonomi keluarga kita, juga ekonomi negara kita.